Watin wa turi sinin, demi Watin dan turi sinin, Jabal Tursina. Itulah gunung Tursina itu yang ada di Mesir, perbatasan Mesir dengan negara Palestina. Nah itu Tursina namanya. Nabi kita Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah selama 40 hari 40 malam. Nah ketika Nabi kita Musa alaihissalam 40 hari 40 malam di Bukit Tursina, summa takhudul ijlah, kemudian kalian ditinggalkan Nabi Musa, enggak tahunya apa? Kamu jadikan al-ijlah, anak lembu, mimbabi, setelah itu seperti Nabi Musa, wa antum zalimun, dan kamu semua orang-orang yang berbuat zalim. Ngapain jadikan anak lembu? Anak lembu itu sebagai Tuhan. Padahal makan ketika Nabi Musa mau ke Bukit Tursina, Nabi Musa dampingi oleh siapa? Ketika berdakwah, Nabi Harun itu saudara saya. Nah, mesti nama Nabi Harun, hati-hati jangan sampai umat kita nanti kafir lagi gitu. Nabi berangkat ke Bukit Tursina 40 hari 40 malam. Enggak tahunya ada lagi orang yang dianggap sakti pada waktu zaman Nabi Musa yang terkenal namanya Musa juga. Namanya Musa apa? Musa Samiri. Ya, namanya Musa apa? Musa Samiri. Jadi ada dua Musa. Musa alaihissalam Rasulullah, ada Musa Samiri. Nah Musa Samiri ini dianggap sakti oleh orang Bani Israel seperti Nabi kita Musa ke Bukit Tursina 40 hari 40 malam. Nah yang menciptakan anak lembu itu sebagai sesembahan itu yaitu tadi Musa Samiri. Nah makanya lembu itu dianggap suci sepeninggal Nabi Musa alaihissalam untuk menerima perintah Allah, dan kalian semua berbuat zalim. Ketika Nabi Musa turun, Nabi Musa marah. Kenapa orang-orang atau umatku itu semuanya ketika aku meninggalkan mereka kembali menjadi kafir? Kafir dengan cara apa? Menjadikan lembu sebagai sesembahan, menjadikan lembu sebagai Tuhan. Itulah akibat perbuatan Musa Samiri. Riwayatnya Musa Samiri itu nanti dapat kutukan dari Nabi Musa sampai diusir dari kampung atau dari kelompok Bani Israel, sampai mati di tengah jalan, tidak ada yang dapat menyentuhnya. Artinya ketika orang menyentuh Nabi, bukan Nabi menyentuh Musa Samiri geli, sampai Musa Samiri mati dalam keadaan terhina lantaran itu dia durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam, menjadikan anak lembu menjadi Tuhan. Dan itu yang kesaktian Musa Samiri. Tapi summa qawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Dimaafkan oleh Allah, kemudian kalian maafkan kamu wahai Bani Israel, min ba'di dzalika, setelah kalian berbuat kesalahan, agar supaya apa? La'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diampuni oleh Allah, dimaafkan lagi sampai ayat berikutnya, wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa alaihissalam Alkitab. Berarti apa? Kita Nabi Musa apa? Taurat. Ketika Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa, wal furqana, furqan itu sebagai penjelas dari kitab. Dalam tafsir itu namanya furqan. Tetap Taurat itu sebagai furqan. Kitab Al-Quran juga furqan, Taurat juga furqan, Injil juga furqan. Apa itu furqan? Yang membedakan antara yang hak dan yang batil, antara dosa dengan pahala, antara maksiat dengan ibadah, antara yang baik dengan yang buruk. Namanya furqan, yaitu pembeda. Dan begitu juga Taurat, atayna Musa kitab wal furqan. Kami berikan Nabi Musa kitab Taurat, wal furqan, kitab Taurat itu sebagai pembeda
petunjuk. Artinya petunjuk tidak menjadi sesat. Jadi bahasa Arabnya petunjuk itu namanya apa? Hidayah. Namanya hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hidayah, petunjuk untuk orang-orang yang beriman. Lawannya hidayah, dolalah. Lawannya hidayah, dolalah. Hidayah itu petunjuk, dolalah itu sesat. Dolalah itu kesesatan. Jadi begini, orang bisa dapat hidayah kalau dia berusaha. Kalau tidak berusaha, maka mungkin hidayah akan turun kepada orang itu. Jangan salah. Emang apa lu gak pernah sembahyang? Emang apa lu gak pernah ngaji? Emang apa lu gak pernah puasa? Kan lu orang Islam yang mendapat hidayah. Begitu kata dia. Mendapat hidayah. Padahal hidayah itu turun atau Allah berikan hidayah kepada orang itu kalau orang itu berusaha untuk mendapatkan hidayah. Maka orang itu akan diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau dia itu orang Islam yang tidak pernah ibadah, dikasih petunjuk untuk jadi ibadah. Kalau ada orang non-muslim, orang kafir, akhirnya dia masuk Islam, maka itu juga dapat hidayah dari Allah untuk masuk ke dalam Islam. Oleh di musola kita. Oh iya, bagus.